Yang banyak ngomong kamu. Ayo. Kisah dimulai dengan diperlihatkan dua pria bertetangga, yang diantara keduanya masih ada hubungan kerabat pula, hidup berdampingan dan selalu kompak dalam bekerja. Wah, keren nih, Yos. Ini punya kamu, Yos. Iyalah, ini punya aku semua. Mereka adalah Yos Ardiansah berusia 21 tahun dan Dedi Irama 36 tahun. Keduanya sama-sama sudah berumah tangga, dan bertani adalah mata pencaharian mereka. Sepulang kerja, Yos mengajak Dedi untuk mampir dulu di rumahnya sambil ngopi-ngopi dulu. Namun apa yang terjadi? Dad, makasih ya. Selama ini kau udah banyak bantu aku. Kan kita bertetangga. Apalagi kalau dilihat-lihat kita tuh masih saudara. Ya? Gimana kalau kita mampir dulu ke rumahku? Hampir ya? Iya, hujan-hujan gini kan enaknya ngopi dah. Kau mau? Ya, ternyata Dedi diam-diam punya rahasia tersembunyi yang tak diketahui oleh Yos Ardiansah. Yaitu selama ini Dedi menyimpan rasa suka sama istrinya yang bernama Fetty Vera. Boleh. Yaudah kalau gitu, yuk. Sementara Yos tak menyadari semua itu, dia malah mengundang Dedi untuk menikmati jamuan kopi, dan apa yang terjadi? Hei, Dad, itu istri aku. Jaga mata kau. Kau jangan cari jarak-jarak. Ya, gara-gara ulah Dedi yang matanya jelalatan, situasi pun berubah jadi sedikit menegangkan. Dad, asal kau tahu ya, kalau urusan membela istri, nyawa pun aku pertaruhkan. Kau Yos, aduh, kopiku nih jadi pahit begini. Kalau gitu, aku pamit dulu aja ya. Udah, terserah. Begitu, jadi isi dulu. Gara-gara pertengkaran tersebut, hubungan Dedi dan Yos lambat laun makin menjauh, dan keduanya pun semakin jarang bertemu. Namun, Dedi bukannya berubah perilaku, tetapi justru malah sebaliknya, dia kini semakin nekat untuk menggoda Fetty Vera. Ketika Yos Ardiansah pergi bekerja, Dedi pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggoda dan mencuri perhatian Fetty Vera, supaya jatuh di pelukannya. Bonceng. Makasih bang, nggak usah, aku bisa jalan sendiri. Hitung-hitung kan olahraga. Ya udah kalau gitu aku kawal aja ya. Biar ngelindungin bidadari cantik kayak gini dari laki-laki yang suka gangguin cewek cantik kayak gini. Udah sampai bang, aku pamit pulang dulu ya. Nanti dulu dong. Ngomong-ngomong, boleh mampir nggak ya? Bang Yos lagi nggak ada di rumah lagi. Tolonglah, soalnya kan. Dan untuk memuluskan rencananya, Dedi pun berpura-pura kehausan serta meminta air minum pada Fetty Vera. Ya udah, 1 gelas aja ya. Aku ambil di dalam, tapi abang tunggu di luar. Oke? Gak apa-apa, ditungguin di sini ya. Tak tahan lagi dengan singkong bakarnya yang terus memberontak, Dedi pun langsung masuk ke rumah Fetty Vera. Tanpa pikir panjang, Dedi pun langsung menyalurkan bakat singkong bakarnya, dengan menembus gua berbiji kopi serta berambut keriting hingga becek-becek. Istighfar, kita ini masih saudara, Pak. Udah, yang banyak ngomong kamu. Ayo. Maknyos bosku, Maknyos, Jos, ajib, endol banget bosku. Awas. Jangan ngadu kamu. Kalau enggak, badan seger banget. Makasih lo minumnya lo. Setelah kejadian tersebut, perilaku Fetty Vera pun mulai menunjukkan perubahan, sehingga membuat Yos curiga sekaligus penasaran dengan perubahan tersebut. Kamu kenapa sayang? Ada apa? Ayo ceritalah. Aku nggak apa-apa kok. Kalau aku ada salah, mari kita bicarakan baik-baik. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Aku nggak apa-apa kok.
Sayang, Perubahan perilaku Vetivera semakin kesini semakin membuat Yos bertanya-tanya. Dia kini semakin menutup diri, bahkan sampai menolak untuk berhubungan suami istri. sayang. Sepanjang malam, batin Vetivera begitu tersiksa oleh rasa bersalah, sehingga dia pun tak mampu lagi menyimpan rahasianya, dan apa yang terjadi. Sayang, kenapa kamu nangis? Aku takut dibunuh, Bang, kalau bicara. Siapa yang mengancam kamu? Dedi Rama, Bang. Aku salah diperkosa dia, Bang. Aku diancam akan dibunuh jika aku ngadu. Ya, mendengar semua itu, Yos pun langsung naik pitam dan berencana akan membuat perhitungan dengan Dedi. Aku bakal habisin kamu. Kau harus mati, Dedi. Jangan, Bang. Dedi harus terima semua ini. Dedi! Setelah beberapa hari mencari, sepekan, bahkan sebulan lamanya, ternyata Dedi belum ditemukan juga. Namun, rasa dendam Yos terhadap Dedi disimpan rapi di dalam hatinya. Dia akan sabar menunggu, sampai rasa sakit hatinya terbalaskan dan Dedi menerima ganjaran atas perbuatannya tersebut. 3 bulan sudah, Dedi menghilang bagai ditelan bumi. Aktivitas rumah tangga Yos pun kini kembali normal seperti biasa. Hingga pada suatu waktu, Dedi kembali menampakkan diri di hadapan Yos, dan apa yang terjadi? Aku akan cegat dia. Jangan sampai dia lolos lagi. Mau kemana, Bang? Udah, kamu diam aja. Lepasin aku. Bang, malu, Bang. Saya mau Lepasin! Ya, bentrok fisik pun tak terelakkan lagi. Dengan tanpa rasa belas kasihan, Yos pun langsung menyerang Dedi hingga terkapar. Untung aja Veti cepat datang dan segera melerai pertikaian tersebut sebelum menelan nyawa. Sementara Dedi berusaha lari sambil mencari bantuan warga. Namun apa yang terjadi? Ngapo kamu, Dik? Ngapo? Kenapa, Pak? Tolong saya, Pak. Bu, tolong saya, Pak. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit yuk. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Bantu aku. Ayo bantu aku. Ya, pertolongan warga gagal menyelamatkan Dedi. Dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan di akhir cerita, Yos Ardiansah pun akhirnya ditangkap polisi. Atas perbuatannya tersebut, Yos pun kini harus mempertanggungjawabkannya, di balik jeruji besi selama 8 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Yang bawa saya, Pak, saya. Bu. Sabar, Bu. Ibu sabar. Saya hanya meminjam suami Ibu untuk diperiksa. Ibu bisa nyusul nanti ke kantor polisi ya. Maaf, Bu. Bawa.